Kalian sering kan coba generate gambar, kemudian hasilnya masih ogah-ogahan atau banyak kesalahan ya. Padahal kita cuma pengen ngerubah sedikit dari gambar itu, dan di gambar kedua, ketiga, dan selanjutnya itu sering nggak konsisten. Nah, di video kali ini aku pengen buat satu video tentang cara membuat gambar ya, atau generate gambar dengan menggunakan ChatGPT yang lebih konsisten hasilnya. Oke, di video ini aku pengen buat beberapa karakter ya, beberapa hewan-hewan yang stylingnya seperti ini. Jadi kalian bisa coba search di Google ya, kira-kira gambar apa yang pengen kalian buat. Nanti kita akan generate dengan menggunakan format JSON seperti itu. Jadi kalau udah searching kemudian ketemu gambarnya, bisa di-download ya. Nah, di sini aku udah download. Oke, aku contohin langsung, kita upload gambarnya yang udah kita download ya di ChatGPT. Kemudian kita akan menggunakan namanya format JSON seperti itu. Jadi kita bisa buat generate JSON format for this image and style. Ya, kita bisa langsung buat kayak gini, atau kita bisa tambahkan juga untuk karakter-karakter lain nanti ya. Kita kasih tahu, so I can generate other characters with similar styling. Oke. Nah, sambil kita tunggu, aku mau jelasin sedikit ya mungkin apa itu JSON. Jadi JSON itu adalah JavaScript Object Notation, atau bahasa mudahnya ya, JSON ini adalah sebuah format data yang didesain untuk lebih mudah dibaca, baik untuk manusia maupun komputer. Oke. Jadi kita contohkan di sini, setelah saya request untuk bikin format JSON, di sini ditunjukin ya, stylenya apa, subjeknya apa, deskripsinya, kemudian ada visual traits dengan value-value-nya ya, kayak gini, oke. Shapes, kemudian details, dan lain-lain. Jadi setelah ini muncul, kita bisa langsung aja copy misalkan ya. Nah, terus kita bisa lihat ya, di sini diajarkan juga cara ngerubah subjeknya ya. Langsung aja kita paste di sini, kemudian kita langsung minta generate the image. Oke, kita cek sedikit dulu ya. Di sini ada cute duck, ada duck ya. Jadi nanti kita kalau pengen ngerubah, kita rubah aja subjeknya dan deskripsinya ya, sama detail-detail sedikit nanti. Oke, kita coba. Nah, jadi enaknya kita menggunakan format JSON, salah satunya kita nggak perlu nih nge-prompt panjang-panjang buat ngerubah sesuatu yang minor ya. Nah, nanti kita akan coba satu persatu ya, kita buat beberapa karakter dengan format JSON ini. Nanti kita akan lihat perbandingannya gimana ya. Oke, sambil kita tunggu, aku mau nunjukin sedikit ya. Ini misalkan yang pernah aku buat sebelumnya.
Jadi aku pengen buat karakter untuk konten Islami misalkan. Nah, di sini kalau konten manusia biasanya lebih panjang nih formatnya karena ada lebih kompleks ya, kayak ada gendernya, ada perkiraan umum, warna kulit, ekspresi dan lain-lainnya. Nah, di sini kita bisa tinggal ngerubah aja nih ya. Jadi nggak perlu bikin prompt panjang-panjang, kita cukup kopas ya. Misalkan di sini aku rubah eh, apa background colornya ya. Background colornya kita lihat aku rubah di sini ya. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian di berikut-berikutnya juga aku rubah ya detail-detailnya ya. Munculnya juga konsisten ya hasilnya. Kalau kita lihat ini contoh yang perempuan misalkan ya. Nah, kita coba lihat yang barusan kita generate seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ya kopas lagi atau bisa langsung dipaste. Kita copy ya. Nah, di sini misalkan saya akan buat satu gambar kura-kura misalkan ya. Jadi kita tinggal rubah aja duck-nya atau subjeknya ya. Bebek kita rubah jadi turtle misalkan. Oke. Kemudian kita cek juga yang ada ini tulisan duck ya. Kita rubah aja the duck. Kita rubah the turtle ya, screen rounded head ya. Ini bisa kita edit juga misalkan orange beak ya. Ini beak itu paruh ya, karena kura-kura nggak punya paruh. Kita buat simple aja ya. Sampai di sini misalkan. Oke. Soft pastel clay. Pastel clay ya. Jadi headnya kita rubah green. Beak. Jadi kita bisa rubah ya. Karena di karakter bebek itu punya ini ya, paruh. Jadi kita rubah misalkan di kura-kura itu punya cangkang ya. Kita rubah jadi shell ya, sorry. Kita buat warnanya misalkan dark green. Body kita rubah menjadi apa ya, light green mungkin ya. Kita coba light green. Base-nya ini yang dibuatin itu ini ya, misalkan base. Di sini ada backgroundnya juga sama. Oke, langsung aja kita generate ya. Kita kasih trigger, jangan lupa generate the image. Oke. Nah, nanti setelah kita bisa generate gambar kura-kura barusan, kita akan coba nge-generate apa ya, mungkin hewan darat ya. Jadi di video ini maksud saya untuk hewan laut ya yang di air itu base-nya kita rubah jadi dari warna biru. Untuk hewan darat kita rubah menjadi warna coklat misalkan ya. Dan kita rubah background-nya sekali seperti itu. Oke. Jadi kita kalau pakai format JSON itu bisa dipastikan hampir 100% kita akan punya styling yang lebih konsisten seperti itu. Oke, jadi kita sambil tunggu kita bisa kopas aja ya. Yang tadi atau yang ini juga bisa ya. Di sini misalkan ya sambil kita tunggu gambarnya. Oke, di sini kita tetap Qt Fox misalkan ya. Kita rubah. Nah,
di sini ya, kalau kita lihat stylingnya sangat-sangat identik ya. Kita lihat seperti ini, oke. Nah, sekarang kita coba nge-generate hewan darat ya, misalkan. Di sini saya lion aja ya, misalkan singa. Paste line clay, oke. Di sini kita buat lion, figuring sitting on a clay. Jangan ini ya, blue clay kita rubah menjadi brown. Clay paddle, the lion. Ini kita hapus ya. Ini. Misalkan dari sini aja ya. Sebentar. Rounded head. Orange beak. Ini kita nggak perlu ya. Oke, kita langsung aja di sini. And simple clay. Nah, di sini kita rubah ya, headnya warna brown misalkan ya, karena harimau atau light brown. Beak kita nggak perlu pakai. Nah, misalkan kita bisa tambah juga ya, di mana mirip dengan yang kura-kura tadi ya, misalkan punya rambut ya, rambut warnanya dark brown, contoh. Oke, body kita buat light brown juga ya, biar sama. Base-nya kita rubah menjadi dark coklat misalkan. Coklat. Nah, di sini background kita rubah menjadi warna pastel cream misalkan ya, warna-warna cream gitu. Oke, udah, harusnya big ini kita bisa hapus ya. Nah, di sini kita bisa rubah juga beberapa detailnya ya. Shape misalkan tail kita rubah. Misalkan lion tail. Misalkan wings kita nggak perlu. Atau kita buat ini ya, rambutnya misalkan main simple rounded shapes. Oke. Nah, di sini kita trigger lagi, generate the image. Oke. Kita sambil tunggu. Jadi kita kalau untuk yang lain-lainnya juga akan sama ya, seperti itu. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan format JSON tadi, apa yang perlu dirubah ya. Nah, dengan sistem seperti ini itu cocok banget buat kalian yang apa ya, mungkin pengen jual digital produk ya, bisa dengan cara ini untuk mempercepat waktu, atau untuk kalian yang memerlukan ya beberapa grafik untuk keperluan website atau presentasi ya, kita bisa sama buatnya. Jadi tinggal di download aja gambar yang apa yang diinginkan ya, stylenya seperti apa, nanti tinggal di download kemudian di upload di sini seperti itu. Jadi dengan format JSON ini kita bisa sangat-sangat fleksibel ya, dan minim effort seperti itu. Oke. Nah, hasilnya sudah keluar ya. Kalau kita lihat di sini, ini kayak apa? Hasilnya seperti ini, atas seperti ini, yang pertama seperti ini ya. Jadi dengan format JSON ini kita bisa buat sangat-sangat fleksibel seperti itu.
Oke, teman-teman. Jadi setelah kita nge-generate beberapa gambar ya, nah, ketika kita sudah sesuai hasilnya ya, kita bisa coba aja langsung ya, misalkan generate with same style, misalkan ya, for red fox. Kita contohkan ya. Nah, jadi nanti setelah kita sudah punya hasil-hasil yang sesuai, yang bagus, kita bisa langsung aja buat kayak gini ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang cocok, kita bisa kopas lagi JSON prompt-nya ya, JSON formatnya tadi yang ini misalkan ya, kita bisa edit-edit lagi sedikit seperti itu. Atau kita bisa kalau dirasa sudah cocok ya, sudah sesuai, kita bisa langsung aja minta ke ChatGPT buat nge-generate langsung seperti ini. Tapi biasanya ada yang kurang lah ya. Yang saya takutkan nanti misalkan kita pengennya niru untuk ini ya, yang base-nya warna coklat, kemudian background-nya warna krim, tapi yang diambil malah yang biru seperti itu. Jadi tergantung ya, seperti itu. Tapi biasanya kalau kita minta seperti ini ya, langsung nge-prompt untuk buat gambarnya, biasanya yang diikuti itu gambar terakhir, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita buat seperti ini, hasilnya sudah sesuai ya. Kalau kita lihat semua gambarnya sudah satu styling ya, kayak gitu. Jadi kita bisa tinggal download aja kalau mau digunakan ya. Kalau mau diedit bisa kita kopas lagi prompt-nya ya, seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, keuntungannya kita kalau pakai format JSON untuk nge-generate gambar di ChatGPT. Oke, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa di-share, di-subscribe, di-komen ya, apa yang pengen kalian pelajarin untuk video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.